Pemirsa, umumnya warga kota akan mencari taman kota untuk mengisi libur pendek atau waktu luang. Mereka pergi ke taman kota bersama keluarga atau orang tersayang untuk menyegarkan badan maupun pikiran dari kepenatan sehari-hari. Di kota Nanchang, Provinsi Jiangxi, Tiongkok, bahkan pikiran dan ingatan tentang peradaban masa lalu bisa disegarkan kembali. Tempat tersebut adalah Paviliun Tengwang yang selalu ramai dikunjungi warga maupun wisatawan. Paviliun Tengwang berada di barat laut kota Nanchang, Provinsi Jiangxi, Tiongkok Selatan. Menara ini dibangun di atas lahan seluas sekitar 13 hektar pada masa dinasti Tang, persis di pinggir Sungai Gan sekitar 653 tahun sebelum Masehi. Paviliun ini dibangun oleh Pangeran Teng, putra ke-22 raja yang berkuasa saat itu. Sang pangeran sangat menyukai kesenian dan tidak tertarik dengan dunia politik. Di tempat ini berbagai kesenian digelar untuk dinikmati sang pangeran bersama kerabat kerajaan. Paviliun yang menjulang tinggi tersebut direstorasi dan dijadikan museum oleh pemerintah Tiongkok. Sampai tahun 1989 telah dilakukan 29 kali restorasi. Tiap hari sekitar 8.000 wisatawan berkunjung ke tempat ini dengan harga tiket 50 RMB atau yuan. Dari lantai atas Paviliun Tengwang tampak Sungai Gan dan wajah kota Nanchang dengan gedung-gedung jangkungnya. Bilik-bilik ruang Paviliun Tengwang seakan membuka sekaligus menyegarkan kembali ingatan pengunjung akan kisah sang pangeran, adat budaya, serta peradaban masa lalu Tiongkok. Jika ingatan dan pikiran tentang peradaban masa lalu sudah disegarkan, warga maupun wisatawan bisa menghirup udara segar di Taman Kota Nanchang. Taman kota seluas 7.000 are itu dibangun mulai tahun 2007, berisi beragam spesies tumbuhan, unggas, dan ikan. Yang unik, unggas angsa di taman ini tampak hidup rukun dengan ribuan ikan koi yang ada di sungai taman tersebut. Pengunjung dapat berinteraksi dengan memberi makan ikan koi maupun angsa di sana. Menurut Wan Qi, pemandu di sana, masyarakat dilarang menangkap ikan maupun burung-burung yang hidup di taman kota. Taman kota ini juga dihiasi hamparan tanaman bunga lotus. Taman kota memiliki multifungsi sebagai ruang terbuka hijau atau paru-paru kota, tempat bermain dan liburan keluarga. Pemerintah setempat melengkapi taman kota ini dengan fasilitas pendukung seperti bogicar, kafetaria, dan spot-spot menarik lainnya. Tak kurang 300 karyawan dipekerjakan untuk merawat taman kota ini. Sugiarto melaporkan untuk Bali TV.